Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Araniri TV, kembali lagi dengan saya Randy Detwa dengan program kami yaitu Dialog Inspiratif, yang mana kami akan menghadirkan para tokoh-tokoh yang akan berbagi kisah inspirasi dan tentunya akan membagikan informasi dan ilmu pengetahuan selengkapnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah kehadiran tokoh-tokoh yang sangat luar biasa dan hebat. Di sini ada Bapak Dr. Sofian SPD MPD selaku Ketua MKKS tingkat SMA se-Aceh Besar. Kemudian juga ada Bapak Jamaluddin SPD MPD selaku Wakil Ketua MKKS tingkat SMA se-Aceh Besar, dan juga ada Bapak Aji Syahrizal MAG selaku perwakilan K2MA Aceh Besar. Benar, Pak? Oke. Sebelumnya Pak, gimana kabarnya pada siang yang cerah ini, Pak? Alhamdulillah baik. Oke. Alhamdulillah. Sebelumnya mungkin teman-teman juga pengen tahu nih, Pak, MKKS itu sebenarnya apa gitu, Pak ya? Kalau boleh tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada kami yang hari ini telah hadir di studio Araniri TV ya. Ini satu kebahagiaan dan kegembiraan bagi kami bisa hadir di Fakultas Dakwah, khususnya di studio Araniri TV. Pertama, kami menyampaikan bahwa MKKS itu singkatan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA Aceh Besar, di mana di dalamnya berhimpun semua kepala sekolah, baik itu kepala sekolah negeri maupun swasta, yang mana dengan adanya wadah MKKS ini bisa memberikan satu tugas dan fungsi untuk dapat bersama-sama menjalankan program-program sekolah, itu yang berhubungan dengan masing-masing satuan pendidikan dan juga yang berhubungan dengan organisasi MKKS-nya. Kemudian di samping itu hari ini juga ada satu program daripada MKKS, salah satunya bagaimana peran ya untuk mengantar siswa-siswi untuk menuju studi lanjutan. Dan ini bahagian daripada program MKKS, di mana nantinya ada peringkat ya, bahwa berapa jumlah kelulusan siswa-siswi SMA Aceh Besar di perguruan tinggi negeri. Dan ini sama-sama menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Seperti itu. Baik, mungkin Bapak Jamaluddin selaku Wakil Ketua bisa menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang bisa menjangkau informasi ini, kita bangga bahwa hari ini dakwah itu bukan hanya sebatas audiens langsung, jadi juga mengenai media-media sudah main. Iya. Ya, alhamdulillah. Baik, saya lihat apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Sebenarnya ini kan fungsi daripada MKKS itu untuk memberdayakan sejumlah kepala sekolah pada fungsi-fungsi manajerial dan beberapa fungsi lain. Di sini kita berupaya dalam hal ini MKKS melakukan fungsinya. Fungsi yang pertama adalah sekolah itu ingin memediasi potensi anak. Ya. Jadi tugas sekolah itu bukan merubah potensi anak. Dia oleh karenanya keluarga besar MKKS Aceh Besar dengan inisiasi yang sudah dibangun dari awal, proses dengan tim manajemen fakultas awal, Wina diri mengajak untuk melakukan upaya-upaya optimalisasi tersebut. Tentu kita tak mungkin sendiri, tapi ini saling berkolaborasi untuk saling melengkapi dalam rangka apa? Mewujudkan optimalisasi daripada studi lanjutan siswa kita yang ada di kelas 12 SMA. Saya pikir demikian. Baik Pak, kalau Pak Aji sendiri bagaimana pendapatnya Pak? Bapak kan mewakili dari K2MA, adakah kaitan K2MA ini dalam mewujudkan peran-peran MKKS yang sudah disampaikan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama adalah kami mewakili daripada K2MA. K2MA sebenarnya adalah di bawah Kementerian Agama. Jadi gabungan kepala madrasah, khususnya madrasah aliyah yang ada di bawah Kementerian Agama. Kemudian kalau misalnya MKKS itu di bawah Pemda, makanya ini Dinas Pendidikan Aceh. Jadi kalau misalnya perannya saya rasa sama. Tujuannya adalah untuk mendidik generasi ini agar potensi-potensi yang ada ini adalah muncul di masa depan. Artinya mereka ini sesudah menamatkan tingkat jenjang SMA ataupun MA dan sederajat dengannya, maka
MKKS dan K2MA perannya adalah memediasi, menjadi jembatan agar anak-anak ini bisa lanjut ke studi berikutnya. Kira-kira seperti itu. Oh baik, berarti nah teman-teman yang sudah dijelaskan tadi itu merupakan peran dari MKKS dalam mengantarkan siswa-siswi menuju ke studi lanjutannya. Nah selanjutnya Pak, saya ingin bertanya juga nih, tentunya untuk menjalankan peran-peran tersebut ada bentuk-bentuk kerjasama nih antara MKKS dengan pihak-pihak lainnya. Salah satunya Fakultas Dakwah dari UIN Araniri Banda Aceh. Jika saya boleh tahu bentuk kerjasama seperti apa yang dimaksud Pak? Pertama dalam kepengurusan MKKS itu ada namanya bidang humas ya. Bidang humas itu yang pertama melakukan menjajaki bentuk kerjasama dan mitra, di mana kedua ini saling menguntungkan ya, baik itu sekolah ataupun pihak perguruan tinggi. Termasuk hari ini adalah kerjasama yang dilakukan dengan Fakultas Dakwah. Ya, jadi ini ada awal pembicaraan dengan Pak Wakil Dekan 1, Pak Dr. Sabirin MSI ya. Jadi bagaimana peran daripada MKKS ini untuk bisa seperti yang disampaikan tadi mendorong anak-anak yang sudah tamat di kelas 12, mereka itu harus melanjutkan studi. Nah, harus melanjutkan studi. Salah satu yang kita mediasi hari ini adalah dengan Fakultas Dakwah. Karena masih ada keterbatasan informasi yang diterima oleh pihak sekolah terhadap jurusan atau program studi yang ada di Fakultas Dakwah ini. Maka dengan kerjasama ini tadi kita sudah mendengarkan bahwa ada 5 program studi dan nantinya ada penambahan 1 program studi. Dan ini kita akan sampaikan melalui guru BK ya, bahwa ada 5 program studi di Fakultas Dakwah ini yang memberikan satu yang sesuai dengan potensi dan sebagian potensi dan bakat minat anak yang ada di sekolah. Tadi sudah disampaikan ada misalnya seperti KPI ya, kemudian ada KESOS, peran sosial, kemudian ada bimbingan konseling Islam. Ini saya rasa sesuatu yang sangat penting dan memang diminati oleh anak-anak. Jadi oleh siswa-siswi. Hari ini bagaimana kita membuka informasi ini kepada siswa-siswi, termasuk di seluruh sekolah Aceh Besar di bawah MKKS, supaya mereka bisa mendapatkan informasi secara utuh itu di UIN pada umumnya dan Fakultas Dakwah Komunikasi pada khususnya. Nah, jadi itu yang bentuk perannya adalah memediasi. Ya, terima kasih. Kalau dari Bapak Jamaluddin mungkin Pak? Saya pikir ini yang pertama ada amanah besar. Ya. Amanah besar itu adalah undang-undang yang dituangkan di dalam peraturan pemerintah bahwa ketika anak tamat SMA itu adalah melanjutkan. Iya. Itu amanah besar. Iya boleh prioritas melanjutkan tamat SMK itu di dunia kerja, tamat SMP kemandirian. Nah ketika kita komunitas di SMA itu tanggung jawab besar, amanah negara. Kemudian ada tugas tambahan yang hari ini. Bagaimana tugas besar ini tidak didukung atau sudah kurang didukung oleh fashion remaja sekarang yang mau lagi melanjutkan pendidikan. Ini sesuatu hal yang kontradiktif. Menjadi tantangan juga tentunya Pak ya. Para remaja juga merasakan keadaan ini keluarga. Nah, ketika saya pikir untuk menuju masa depan itu yang baik adalah masa depan yang direncanakan. Jadi oleh karenanya anak-anak yang di SMA ini adalah anak-anak yang akan mengantarkan diri ke masa depan. Dan tidak boleh hukumnya fardu kifayah. Iya. Tapi ini fardu ini berlaku pada semua anak-anak itu harus bisa mendapatkan masa depan yang baik. Gimana? Jadi oleh karenanya upaya sekolah adalah mengelola, kemudian berupaya secara sekolah dengan kemampuan menelaah bakat minat. Kalau saya pikir kalau minat itu agak mudah, tapi bakatnya agak susah. Jadi oleh karenanya ada skill-skill yang nggak mungkin ditemukan di sekolah. Makanya hari ini kita butuh kerjasama dengan luar negeri. Iya. Bukan hanya persoalan melanjutkan, tapi ketika dia melanjutkan ini apakah benar pada bakat dan minat dia. Nah, maka untuk terstruktur dengan baik masa depan direncanakan lebih baik, maka kerjasama ini sangat penting. Ini saling melengkapi. Bahwa ketika mahasiswa ini baik atau tidak itu sangat tergantung dari bagaimana persiapan di SMA. Jadi ada suatu mutualisme ya. Saling menguntungkan. Sehingga akhirnya apa? Ketika dimulasi dengan masa depan baik, saya pikir maka negara juga akan baik terus.
Jadi ini yang mau kita tuju adalah ke arah tersebut. Jadi mudah-mudahan lah dengan mungkin kami kurang perguruan tinggi punya kemampuan tertentu, maka hari ini passion anak itu kita buka supaya mau melanjutkan. Yang kedua adalah menengahnya, dia boleh melanjutkannya kemana-mana. Iya. Salah satu kebanggaan Aceh adalah UI, USK, dan boleh yang mati. Iya. Yang penting passion itu terbuka. Dan selaku UIN hari ini juga kita berharap bahwa UIN ini juga sangat memberikan peran pada pembangunan Aceh ke depan. Iya. Saya pikir demikian. Baik, sangat luar biasa, Masya Allah sekali jawaban dari Pak Jamaluddin dan Pak Sofyan. Bagaimana Pak Ajis dalam menanggapi hal ini? Ya, memang adalah saya berpendapat bahwa yang sudah kita lakukan pada hari ini, artinya MKKS, kemudian K2MA sudah melaksanakan sebuah MOU kerjasama dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri ini adalah menjadi corong sebenarnya. Artinya menjadi corong, artinya kepala-kepala sekolah ini sudah bisa mengkampanyekan di sekolah masing-masing yang bahwa kita ada kampus Darussalam itu, ada USK, ada UIN dan sebagainya. Artinya, yuk kita sama-sama untuk kuliah, yuk sama-sama untuk kita mencari ilmu di sana. Orang dari belahan Aceh hadir ke sini cari ilmu. Kita yang dekat dengan kampus, jadi ini juga perlu motivasi. Siapa yang kita motivasikan? Calon sumber daya ke depan ini. Apalagi Indonesia ke depan sudah menjadi isu nasional, itu 2045 harus menjadi Indonesia emas. Jadi kalau misalnya tidak sekarang kita siapkan generasi yang bagus, yang punya potensi, maka 2045 itu tidak akan nyata Indonesia emas. Tapi mulai sekarang, jadi apa yang sudah diprogramkan oleh tingkat nasional, kemudian turun ke bawah sampai kita di bawah ini, maka adalah kita support agar generasi ini mereka bisa lanjutkan, terutama kepada UIN, kemudian juga kepada USK dan kampus-kampus lain di Aceh. Artinya mereka ini mudah-mudahan ke depan harapan kita dan harapan semuanya menjadi orang yang bermanfaat. Karena pesan lagi apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberikan manfaat kepada yang lain. Jangan hidup mereka nanti seperti benalu, merusak nama lainnya. Jadi agar menjadi generasi Aceh ke depan adalah generasi yang dapat membawa nama Aceh seperti kejayaan pada masa-masa lalu. Mungkin itulah hari ini kita sudah menjalin kerjasama. Sekian. Luar biasa sekali bagaimana bentuk kerjasama yang sudah dirancang oleh MKKS. Nah, tapi tentunya untuk menjalankannya nih Pak ya, apalagi ada tantangan-tantangan yang sudah disebutkan sebelumnya. Bagaimana untuk mengimplementasikan hal-hal tersebut Pak? Ya, memang langkah-langkahnya itu kita tetap membangun komunikasi secara intent ya. Itu baik pihak sekolah, baik pihak MKKS dengan pihak kampus ya. Jadi komunikasi yang aktif ini tentunya akan memaksimalkan kegiatan-kegiatan di lapangannya. Seperti misalnya hari ini kita tadi menyampaikan bahwa ada potensi berapa jumlah anak yang nantinya mereka akan melanjutkan ke studi ke UIN Araniri dan juga khususnya di Fakultas Dakwah. Dan itu ada pemetaan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Tentunya ada informasi-informasi juga dari guru, dari BK ya, dari wali kelas yang diterima. Dan ini juga akan kita sampaikan ke pihak kampus yang dalam hal ini ada wakil dekan 3 ya. Kemudian dengan pihak kampus tentunya ada warek 3. Jadi ini supaya informasi ini tidak terputus. Ya. Kemudian yang kedua adalah implementasi ini juga harus ada evaluasi ya. Jadi ketika sesuatu yang sudah kita programkan seperti tadi, yang pertama bagaimana mengantarkan anak supaya masuk perguruan tinggi. Kemudian bagi anak-anak yang sebelum itu tentu ada proses yang dilakukan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jamal tadi, bagaimana memetakan potensi yang ada. Jadi dengan hadirnya para alumni misalnya ya, kemudian hadirnya para sivitas akademika untuk bisa secara bersama-sama menyampaikan, memberikan kontribusi, melihat ataupun apa yang ada di potensi yang ada di UIN ini. Jadi saya pikir ini harus penting. Jadi setelah mengerjakan evaluasi, kemudian ada perencanaan-perencanaan yang berkelanjutan. Nah, jadi setiap kegiatan itu harus dibuat perencanaan yang berkelanjutan. Saya pikir seperti itu. Oh, kalau dari Pak Jamaluddin Pak, ini gimana Pak untuk mengimplementasikan? Implementasi itu langkah konkret. Maka kita berharap sempurna itu milik Allah. Kita akan berupaya berproses secara optimal.
kita berharap nanti Pak Rektor UIN itu mau melakukan MOU secara keseluruhan. Iya. Kemudian MOI dilakukan oleh Masing-masing fakultas. masing-masing fakultas sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi dalam hal ini LKKS juga tidak menggelondongi memaksakan. Iya, betul. Jadi kebebasan ada. Tentu potensi anak ini berbeda secara geografis, berbeda secara garis keturunan dan segala macam. Maka ini Lingkungan. dikembangkan dengan mana MOI ini. Kemudian lanjutannya juga kita berharap ada kesalingan. Artinya ini tidak membuat ini juga mau bukan hanya SMA melihat luar negeri, tapi luar negeri juga Melihat SMA. Iya, dua-duanya saling Nah, terkaitan. seterusnya apa? Kerjasama itu mudah, tetapi implementasinya ini yang paling. Ya benar. Saya berikan contoh nih. Ada upaya sekolah untuk melakukan pemetaan anak melalui kemampuan BKA yang ada. Iya. Misalnya sampai dia menemukan kunci karir. Nah, pertanyaannya apakah semua sekolah sudah mendapatkan kondisi seperti ini? Nah, itu sejelek-jeleknya menemukan bakat minat. Kemudian apa? Di SPMB dipetakan anak-anak itu secara akreditasinya itu lulusnya berapa, kotanya berapa. Di sini ditata secara baik, sehingga tidak ada lawan sesama sendiri. Persaingan sendiri itu. Persaingan ini kita harap pada kelayakan. Iya. Kalau dia bersaing dan kompetitif dengan orang lain itu silakan saja. Tetapi di sini jangan sampai sekolah mencari lawan sesama. Nah, kemudian apa? Dari sejumlah yang kita mampu ada ketemu masalah. Makanya saya sampaikan tadi kepada dekan dakwah, Pak. Mau nggak dakwah ini menjadi hakim terakhir kami ketika kami deadlock di lapangan? Nah, artinya kita nggak mau bawa deadlock. Jadi alhamdulillah tadi Bu Dekan mengatakan silakan bawa kembali. Nanti di sini akan dilakukan layanan karir. Nah, ada saja yang deadlock antara menurut hasil pemetaan sekolah, menurut kemauan anak, dan menurut kemauan orang tua. Sama orang tua. Jadi ini perlu hakim. Iya. Jadi mudah-mudahan di fakultas awal menjadi hakim layanannya yang agak menyentuh kemampuan dan segala macam ya. Nah, setelah ini final semua, ini khusus konteks ini. Nanti kita berlanjut lagi ke jalur tes. Jalur tes itu dilakukan lagi pemetaan. Oh. Nah, seperti itu. Sampai kita dampingi anak itu pada jalur mandiri. Iya. Nah, persoalan-persoalan ini kita tata kelola dengan baik, juga ada persoalan lain yang muncul. Nah, ini saya juga apresiasi ya, sampai kerjasama ini bisa terlakukan. Banyak persoalan anak itu terbentur ekonomi. Iya. Nah, alhamdulillah juga UIN mampu memberikan diskon K1 untuk UKT UKT terendah. rendah. Gitu, ya. Tadi sudah disampaikan. Dan alhamdulillah UIN hari ini mau mengelola beasiswa untuk anak-anak yang memang berkebutuhan kepada ekonomi khusus. Nah, ini kan bentuk-bentuk ini kita konkretkan sampai akhir itu sebatas di awal. Jadi saya pikir kerja-kerja strategis ini akan kita atur, kita sepakati nanti di mana saja yang ada ya. Kata kunci yang begini, jangan mengharapkan dari sebuah kerjasama itu tidak ada masalah. Iya. Bagi saya merasakan begini, ketika orang menghindari masalah berarti dia belum kerja. Betul juga. Atau memang terlalu pintar bekerja. Yang mungkin adalah belum banyak bekerja. Jadi jangan takut pada masalah. Kerjasama ini akan mengantarkan kita keluar daripada masalah. Iya. Ya. Nah, insya Allah lah hasil tidak membohongi proses kan gitu. Benar. Seperti itu. Luar biasa sekali dari jawaban dari Pak Jamaldin. Kemudian Pak Ajis, gimana Pak? Kemudian saya sedikit berkomentar yang bahwa kita melihat dakwah itu adalah kita mengajak sebenarnya. Benar. Artinya kita itu sudah diberikan tanggung jawab oleh Allah. Kita mengajak orang-orang lain. Artinya juga menjadi manusia yang baik. Sebenarnya seperti itu. Maka kalau misalnya implementasi yang sudah kita MOU-kan tadi, memang itu tidak semudah kita balik telapak tangan. Memang membutuhkan proses, membutuhkan waktu. Yang penting adalah ketika kita sampaikan kepada calon mahasiswa, calon peserta didik ini untuk kuliah, apakah di UIN dan sebagainya, terutama di Fakultas Dakwah, itu yang sangat penting adalah kita meyakinkan dulu mereka. Seperti yang sudah disampaikan tadi di dalam seminar tadi, yang bahwa sangat banyak alumni Fakultas Dakwah ini yang sudah bertaburan di mana saja, sesuai dengan ilmu yang sudah mereka miliki.
Artinya kita meyakinkan dulu kepada calon mahasiswa atau mahasiswi agar sesudah yakin dia itu bisa meyakinkan orang di rumahnya, artinya orang tua. Karena juga menjadi penghalang sebenarnya. Ketika si anak mau kuliah di suatu tempat, itu juga menjadi penghalang ketika orang tua tidak mendukung. Ya, Jadi kalau misalnya kita sudah meyakinkan, misalnya saya juga alumni UIN di 2016, alumni UIN di Fakultas Usuluddin. Saya dulu itu adalah pilihan pertama di Fakultas Tarbiyah di Prodi Bahasa Arab. Kemudian sehingga pindah ke Usuluddin karena ada yang bisik-bisik lebih enak di Usuluddin. Sehingga alumni di sana itu sudah menjadi ini menjadi itu dan sebagainya. Jadi yang alumni yang dari Tarbiyah tidak menceritakan bahwa ramai juga alumni Tarbiyah itu khususnya bahasa Arab yang sudah selalu cakap bahasa Arab yang luar biasa. Tapi ada orang yang meyakinkan. Jadi dulunya sebelum daftar seperti ini itu ada 3 prodi yang bisa kita pilih. Saya pilih syariah, sehingga bilang syariah itu luar biasa juga syariah, bisa menjadi hakim, bisa menjadi advokat dan sebagainya. Yang penting pribadi saya itu kita mampu meyakinkan calon mahasiswa ini agar yuk kita kuliah di sini, sehingga outputnya ini. Jadi kita gambarkan ke depan supaya anak ini lebih yakin untuk kuliah. Maka MOU yang sudah tadi itu juga kita evaluasi ke depan apa yang sudah kita kerjakan dan bagaimana program ke depan agar sumber daya ini bisa menimba ilmu. Baik Pak, terima kasih. Mungkin untuk terakhir pesan Pak untuk para calon mahasiswa-mahasiswi yang ada di Aceh Besar nih Pak. Ya. Dari Pak Sofyan. Pertama kami dari Ketua MKKS mengharapkan kepada seluruh siswa-siswi kelas 12 ya di SMA dan juga di MA ya. Jadi karena memang SMA adalah untuk melanjutkan studi, ayo kita sama-sama untuk meniti karir melanjutkan studi ke perguruan tinggi dimanapun, khususnya juga di Aceh ada UIN, yang UIN hari ini sangat familiar di dalam masyarakat Aceh, sedang berbenah ya. Jadi banyak hal yang sudah dilakukan perubahan dengan terjadinya penambahan 4 fakultas baru ya. Benar, Pak. Dan ini menjadi fakultas favorit juga saya pikir ya. Jadi hari ini UIN bukan hanya di Aceh saja, di luar Aceh juga sudah ada mahasiswanya sampai ke luar negeri ya. Jadi kita jangan menjadi tamu di negeri sendiri. Jadi kita selalu membimbing, kemudian mendorong, kemudian membina supaya anak-anak dan siswa-siswi SMA Aceh Besar melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Saya pikir seperti itu. Dari saya mungkin ada statement tambahan dari Pak Jamal. Terima kasih. Bagaimana Pak untuk statementnya Pak Jamaluddin? Saya sebenarnya sama. Hari ini Aceh sudah waktunya untuk adanya rencana besar, karena sangat didukung oleh orang-orang besar. Dari orang-orang besar kita di eksekutif dan legislatif itu semuanya orang-orang besar. Nah, yang kedua, setelah ada rencana besar, mari kita bekerja besar. Berarti kata kuncinya adalah secara ada kebersamaan, penyatuan. Ayo kita bergabung legislatif, eksekutif, dan akademis. Iya. Ya. Saya pikir kalau 3 rangkaian itu bergabung, maka kerja besar itu akan menjadi kerja kecil. Terus kami yang di MKKS, di kepala sekolah, ini kami dari deduksi ke induktif. Yeah. Ketika yang di atas sudah sepakat semua, maka kami yang di bawah, kita yang di bawah, ya, secara saling bahu membahu. Tentu tidak mungkin penyelesaian masa depan anak ini itu menjadi urusan mutlak sekolah. Yeah. Tapi bagaimana kontribusi komite, orang tua, ya kan? Lingkungan, ini saya pikir akan sangat memberikan andil. Ya. Tadi yang disampaikan bahwa 2045 itu ya kita harap itu generasi emas. Tapi paling kurang apa generasi perak? Iya. Oh iya benar. Ya, atau perunggu dulu. Semua mampu kita capai atau tidak, ini kolaborasi kita bersama dari atas ke bawah atau sebaliknya. Iya. Ya, mudah-mudahan apa yang diharapkan generasi emas tahun 2045 itu bisa terwujud. Amin. Kalau dari Pak Ajis Pak, pesannya nih untuk calon mahasiswa-mahasiswi di Aceh Besar nih. Ya, jadi pesannya adalah kepada generasi Aceh, generasi Islam masa depan, yang bahwa pendidikan itu penting. Ya benar. Investasi pada pendidikan itu sangat penting. Karena adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia ini. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Mencapai kebahagiaan di dunia, kita harus punya ilmu.
Jadi ilmu itu tidak turun-temurun seperti harta warisan. Iya. Kalau misalnya ilmu itu terus seperti harta warisan, sungguh anak-anak ilmuwan ini mereka nggak perlu belajar lagi, mereka nggak perlu baca lagi, karena ayahnya itu orang ilmuwan, ayahnya itu ulama, ayahnya itu seorang profesor. Tetapi ilmu itu perlu dituntut dia. Beda dicari dengan dituntut. Kalau misalnya dicari, itu barang sudah ada, kita cari. Kalau misalnya tuntut, yang belum dapat harus dapat di mana? Itu perbedaan tuntut dan mencari. Makanya tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kira-kira seperti itu. Ataupun tuntutlah ilmu dari ayunan hingga masuk ke liang lahat. Tuntut. Tidak disebut jadilah ilmu tidak, tapi tuntut. Perbedaan tuntut dengan jari itu berbeda. Kemudian pesan saya terakhir adalah untuk mencapai kebahagiaan dua-dua negeri ini, akhirat dan di alam baka nanti juga butuh ilmu. Maka investasi kepada pendidikan itu sangat penting. Nah, mungkin itu adalah pesan akhir, statement akhir ini adalah yuk kita sama-sama mencari tuntut ilmu agar kita menjadi manusia yang berguna untuk semuanya. Sekian, terima kasih. Luar biasa sekali pesan dan statement dari para tokoh kita yang pada hadir pada ini. Terima kasih Pak sudah memberikan ilmunya, wawasan dan juga meluangkan waktunya untuk berkunjung di studio kami ini. Dan teman-teman yang penasaran dengan program-program Aranir TV lainnya, teman-teman bisa menyaksikan program kami di channel YouTube kami dan juga akun Instagram kami Aranir TV Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.